Hi Deadwood, welcome back to Cocokologi Channel with me Sela Miteng. Dan kali ini gue akan membawakan sebuah true crime di mana kejadiannya ini terjadi di dalam negeri kita sendiri, tepatnya di bilangan Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, kalau kalian penasaran makanya jangan di skip, pantengin terus dan kita mulai ceritanya. Berawal dari penemuan Bapak Amiruddin dan juga Bapak Sidik, mereka adalah keamanan di daerah Pantai Indah Kapuk. Seperti biasa pada sore hari itu sekitar jam 3 sore mereka sedang melakukan kegiatan rutinnya, yaitu mengecek seputar daerah Pantai Indah Kapuk bahkan sampai ke pinggir-pinggir tol. Nah, tepatnya di tanggal 12 Juli itu ketika mereka hampir sampai di akhir jam kerjanya, mereka menemukanlah di kolong tol Kamal Muara di dekat Pantai Indah Kapuk itu ada sebuah kayak kontainer box gitu tapi dibungkus lagi sama kantong plastik hitam dan diikat lagi dengan tali rafia. Bener-bener niat banget nih dibungkus gitu kan. Ketika mereka melipir terus mereka mendekati, tapi ada perasaan-perasaan gimana karena mulai tercium nih ada bau-bau menyengat yang ya gak enak gitulah baunya. Sampai akhirnya si Bapak Amiruddin ini memutuskan untuk gak jadi membuka bungkusan tersebut. Lalu kemudian dia berinisiatif untuk memfoto dan dikirimkanlah ke atasannya. Nah, lalu atasannya dan juga para penjaga tol dan petugas keamanan lainnya berkumpullah ke sana. Ketika mereka mau buka, pas diangkat box itu tiba-tiba dari bagian bawahnya tuh kayak rembes ada semacam kayak darah-darah yang mengalir gitu dan bau menyengatnya tuh semakin tercium gitu ya. Sampai akhirnya mereka langsung taruh lagi, mereka gak berani sentuh, dihubungilah polisi terdekat. Akhirnya beberapa jam kemudian datanglah pihak kepolisian beserta juga dengan para warga sekitar dan tentunya juga sudah ada wartawan. Ya pastinya di setiap kantor kepolisian tuh selalu ada wartawan dong yang memang tugasnya mencari berita setiap harinya gitu. Sampai akhirnya petugas kepolisian pun membukalah si plastik hitamnya dan juga tali-tali rafiahnya. Ketika dibuka barulah terlihat di sana ada sesosok jasad wanita muda yang meringkuk di dalam si kontainer box itu. Kalian bayangin guys, itu kontainer boxnya tuh nggak besar. Kalian tahu kan kontainer box yang biasa kalian temuin di rumah untuk naruh barang-barang. Nah ini bayangin jasad seorang manusia dimasukin ke dalam situ, bener-bener ketekuk gitu kan. Dan ini ditemuin jasad wanita tersebut menggunakan pakaian kerja. Dan ada secarik kertas juga di sana, lalu ada leontin dan juga ada perhiasan-perhiasan dari wanita tersebut. Tapi tidak ditemukan dompet dan juga identitas dari sosok jasad tersebut gitu. Karena banyak netizen segala macam, warga setempat juga, karena ditemukanlah secarik kertas ini yang berisikan sebuah nama dan juga tulisan-tulisan Arab. Lalu mulai dari situ mereka berspekulasi bahwa waduh jangan-jangan ini adalah tumbal, jangan-jangan ini kasus santet atau lain sebagainya yang berbau-bau mistis. Sampai akhirnya pihak kepolisian membawa jasad tersebut untuk diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Baru diketahuilah dari si secarik kertas itu bertuliskan ternyata tulisannya itu sebuah nama adalah Mayang Farah. Tapi apakah benar jasad itu Mayang Farah atau enggak, setelah tadi dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati dan diotopsi baru ketahuan lah bahwa nama sebenarnya dari jasad wanita itu adalah Farah Nikmah Ridaullah, berusia 24 tahun pada saat kejadian itu, tepatnya di tahun 2016. Akhirnya setelah jasad itu ditemukan gak berapa lama, sekitar 7 jam kemudian pihak kepolisian memberitahukan bahwa mereka sudah menemukan terdakwa
pembunuhan kasus dari Mayang Farah ini. Jadi ceritanya adalah setelah diusut dan diotopsi sampai akhirnya polisi ini ketemu satu nama. Nama itu adalah Kelvin Supaggo. Ini pria berusia 42 tahun. Dia tinggal di apartemen Mediterania Marina Ancol. Dan pria ini memiliki pekerjaan sebagai pengusaha sarang burung walet. Dia baru bercerai dengan istrinya dan memiliki 1 orang anak. Nah, gimana kisahnya sampai jasad ini ditemukan dan Kelvin ini dijadikan tersangka oleh pihak kepolisian. Jadi pada hari Jumat di tanggal 8 Juli 2016 itu, Kelvin ini bertemulah dengan Mayang Farah di salah satu klub malam di daerah Jakarta Barat. Jadi mereka berdua ini dikenalkan oleh salah seorang teman Farah, laki-laki ya, ini berinisial M, dikenalin sama si Kelvin ini. Jadi kalian tahu lah ya guys, kalau misalnya orang abis ya bercerai pasti pengen nyari pelampiasan. Dan dia sibuk lah tuh pergi ke klub malam sampai akhirnya dia minta dikenalin. Jadi sebelum mereka ketemuan di klub malam ini, mereka tuh udah ada chatting-chattingan karena dikenalin sama si M ini kan. Nah pada hari itu mereka memutuskan untuk ketemu dan Farah Nikmah ini atau Mayang Farah ini diiming-imingi untuk menemani Kelvin selama 2 hari dengan imbalan 4 juta rupiah. Oke, aku tarik lagi dulu ke belakang ya. Si Mayang Farah ini adalah seorang resepsionis di salah satu bank swasta yang berada di daerah Tangerang Selatan. Keluarga dan juga teman-temannya ini kenal Mayang Farah ini sebagai seorang wanita yang pendiam, wanita yang sopan, dan bahkan dia juga diketahui memiliki uang simpanan di tempat di bank dia bekerja ini untuk mengumrohkan ibunya, dan juga beliau adalah tulang punggung keluarga di mana beliau ini menyekolahkan adik-adiknya. Nah, kita balik lagi ke ceritanya. Setelah dikonfrontasi oleh pihak kepolisian, akhirnya Kelvin Supaggo mengaku bahwa beliau memang secara tidak sengaja membunuh Mayang Farah. Jadi kisah ini berawal dari pada saat mereka ketemuan di sebuah tempat hiburan di Jakarta Barat itu sekitar jam 7 malam. Mereka ngobrol-ngobrol lalu mereka pergilah ke apartemennya Kelvin. Pada saat itu sekitar jam 8 malam mereka tiba di apartemen Mediterania itu. Mereka sempat terlihat CCTV lagi ngobrol-ngobrol nih di lobinya. Lalu tepat di pukul 8 malam akhirnya Kelvin mengajak Mayang Farah ini untuk ke unit apartemennya di Tower B lantai 27. Nah udahlah mereka naik ke sana sampai akhirnya mereka ketiduran lah. Dan di siang harinya, keesokan harinya nih, Kelvin mengajak Mayang Farah ini untuk lunch atau makan siang. Gak jauh-jauh, masih di sekitaran apartemen itu aja. Di lantai 2-nya kebetulan memang ada resto, jadi mereka makan siang lah di sana. Setelah selesai makan siang, mereka balik lagi ke unitnya si Kelvin ini. Sesampainya di kamar, Mayang Farah ini lagi nonton TV, dia duduk nonton TV. Nah tiba-tiba karena udah tidur juga kan ya, udah makan siang juga, baterai udah 100% lagi guys. Mulailah nih dia ngerayu Mayang Farah. Cuma memang si Mayang Farah ini ngomongnya tuh dia nolak gitu. Nolak terus dia bilang enggak ah, males gitu. Enggak mau ah, kamu tuh cepet banget keluarnya gitu. Terus aku juga udah diteleponin nih sama orang tua, udah disuruh balik. Marahlah Kelvin pada saat itu, dia ngerasa tersinggung. Apalagi guys, dia baru aja cerai dari istrinya gitu kan. Egonya kesinggung perihal si Mayang ngomong. Dia cepet banget keluarnya. Sebagai laki-laki emosi lah dia. Karena Kelvin gelap mata, tiba-tiba tuh dia ngambil balok kayu. Langsung aja tuh dia pukulin bertubi-tubi belakang kepalanya Mayang nih. Sampai si Mayang ini jatuh dan darah tuh mulai bercucuran. Mayang ini sempet teriak saking Kelvin panik. Takut kedengeran sama orang-orang di sekitar. Dicekek lah Mayang ini, dicekek. Sampai akhirnya Mayang menghembuskan nafas terakhir di unit itu. Pada saat ngelihat Mayang ini tergeletak udah
tidak menghembuskan nafas lagi, kagetlah si Kelvin. Dia sempat panik juga, sempat bingung. Duh, gimana gitu, karena dia nggak mikir kok bisa tiba-tiba dia sampai melakukan hal keji ini gitu kan. Akhirnya dia sempat bingung dulu, dia diem, dia nggak tahu harus ngapain, sampai akhirnya dia berpikir untuk melenyapkan jasad dari si Mayang Farah ini. Tapi karena memang di dalam unitnya itu nggak ada plastik besar atau nggak ada koper besar untuk menyembunyikan jasadnya Mayang, sampai akhirnya dia menemukan sebuah kontainer box. Kalian tahu ya, kontainer box itu ya kurang lebih mungkin yang 100 literan itu, dan dia akhirnya membungkus jasad Mayang Farah menggunakan spray bermotif kotak-kotak berwarna pink. Jadi dibungkuslah si Mayang Farah itu di dalam spraynya, lalu kemudian ditaburi dengan kapur barus untuk menghilangkan bau-bau tidak sedap yang kemungkinan akan keluar dari jasadnya Mayang Farah. Setelah udah dibungkus rapi, dimasukin sama Kelvin masih ngebungkus lagi kontainer boxnya menggunakan plastik hitam dan diikat rapi lagi dengan tali rafiah gitu. Sampai akhirnya dia bingung nih, aduh nih gue bawa pakai apa nih, kalau misalnya pakai mobil pribadi takutnya ketahuan sama CCTV dan lain sebagainya. Akhirnya dia googling lah, dan dia langsung menyewa sebuah mobil Suzuki R3 berwarna putih. Nah akhirnya dia minjem sama pihak apartemen untuk meminjam sebuah troli untuk mengangkat jasad Mayang Farah, karena emang berat guys, namanya dalam kontainer ada tubuh gitu ya, pasti berat banget, nggak mungkin digotong-gotong sama dia. Akhirnya dinaikinlah ke dalam ke atas troli itu dan dibawa ke dalam lift. Nah ini sempat ada rekaman CCTV di mana ketika Kelvin membawa jasadnya si Mayang Farah ini, tentu aja di dalam box ya, dia masih sempatnya ngobrol sama ada seorang wanita, ada pria juga, dan gua aja nih yang ngeliat kayak gemes gitu. Lu masih sempatnya ngobrol padahal di situ ada jasad gitu. Nah ini dia sempat ngobrol segala macam ya, mungkin karena sesama penghuni apartemen ya mereka juga nggak curiga apa-apa, sampai akhirnya lolos lah si Kelvin ini. Dimasukin lah sama dia jasadnya Mayang Farah yang di dalam kontainer box itu ke mobil sewaannya. Akhirnya dia muter-muter, dia nyari, aduh di mana ya kira-kira ngebuangnya nih, tempat yang aman lah untuk ngebuang si jasad ini. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk membuang jasad Mayang Farah di bawah exit tol Kamal Muara, tepatnya di dekat Pantai Dakapuk itu, karena memang kebetulan exit tol itu jarang dilewati oleh orang-orang gitu. Sampai akhirnya ditemuilah oleh Bapak Amiruddin dan Bapak Sidik tadi ya. Dan ternyata setelah Kelvin ini membuang jasadnya si Mayang Farah di bawah exit tol Kamal Muara itu, terus dia balik lagi ke unit apartemennya. Kalau dia baru menyadari bahwa ada beberapa barang-barangnya dari Mayang Farah yang tertinggal di unit apartemennya itu. Jadi ada kayak baju-baju kerjanya Mayang, tasnya Mayang yang belum dibuang sama dia. Lalu akhirnya diambil semua sama dia. Dengan menggunakan sepeda motor, dia ngebuang barang-barangnya si Mayang Farah ini ke dalam kali di daerah Lodan Raya. Akhirnya Kevin ngebuang itu dan ditemuin, dan setelah dikonfrontasi lagi sama pihak kepolisian, pada saat itu Kevin memang sempat nyangkal guys. Dia sempat nyangkal kalau bukan dia pembunuhnya Mayang Farah, tapi ya pihak kepolisian gak bodoh dong, mereka juga langsung ngecek CCTV dan keamanan di apartemen itu. Sampai akhirnya mengakulah si Kelvin ini, dia ketemu dan lain sebagainya. Dan ternyata kenapa pihak kepolisian bisa langsung menangkap si tersangka ini di apartemennya sendiri, karena pada hari Minggu itu ketika Mayang Farah tidak kembali pulang, orang tuanya udah mulai khawatir dan dia nelponin ke semua kerabatnya, teman-teman kenalannya si Mayang Farah ini, sampai ke si M tadi, orang yang ngenalin Kelvin dan juga si Mayang Farah. Nah ketika orang tuanya telepon, si M ini bilang, oh iya nih kemarin si Mayang ini memang ketemuan sama Kelvin, tapi sampai saat ini si Kelvin itu juga gak bisa dihubungin. Aduh, jangan-jangan Mayang disekap gitu. Jadi berawal dari situ dan orang tuanya langsung panik dong. Aduh, anaknya disekap gitu sama orang yang baru dikenal.
Mereka melaporkanlah ke kepolisian di daerah Ciledug. Memang Mayang Fara dan keluarga ini tinggalnya di daerah Sudimara Ciledug, Tangerang Selatan ya. Nah dari situlah polisi dengan mudah langsung menangkap si Kelvin ini. 8 bulan kemudian oleh jaksa diberikan putusan 11 tahun penjara. Tapi oleh hakim ditambah lagi 1 tahun penjara hukumannya karena pada saat itu hakim beralasan bahwa Kelvin ini dengan sengaja ingin menghilangkan bukti-bukti dan jasad dari Mayang Fara. Nah kalau menurut kalian pantas gak hukuman 12 tahun penjara ini untuk si Kelvin? Dia udah ngilangin nyawa orang loh dengan cara yang sadis juga, mau dibuang juga dan disembunyiin pula oleh dia. Nah gue pengen tahu nih gimana nih menurut kalian guys, apakah itu setimpal hukumannya dengan apa yang dia lakukan terhadap Mayang Fara? Tulis ya di kolom komentar. Nah ada kabar juga nih dari si Kelvin Supargo kalau di dalam penjara ini nih dia mulai terus-terusan nangis setiap harinya menyesali perbuatannya terhadap Mayang Fara. Telat. Kalau misalnya lu nyesel kenapa kemarin itu lu gak mikir, bisa-bisanya lu ngabisin nyawa orang gitu kan. Tapi ya udahlah ya, nasi udah jadi bubur gitu. Dan bahkan sempat diberitahukan juga bahwa Kelvin Supargo ini pernah melakukan percobaan bunuh diri. Nah setelah diketahui kronologisnya seperti itu, akhirnya Kelvin juga udah ngaku dan kisah ini berakhir sampai di situ. Dan akhirnya oleh pihak keluarga pada tanggal 13 Juli 2016 jasad Mayang Fara dikebumikan di TPU Kampung Dukuh Ciledug, Tangerang Selatan. Dan yang bisa kita pelajari dari kisah ini adalah hati-hati dalam bertutur kata, apalagi dengan orang yang baru banget kita kenal. Harus hati-hati juga dengan kenalan-kenalan baru kita. Kita harus ngejaga sikap dimanapun kita berada, karena kita gak pernah tahu bagaimana kondisi orang itu, apa yang ada di hati dan pikirannya. Dan mungkin itu bisa membawa kita ke dalam keadaan yang bisa membuat kita cedera atau bahkan kehilangan nyawa. Plot twistnya adalah di awal tadi gue bilang sempat blunder, ada secari kertas yang berisikan sebuah nama dan juga tulisan-tulisan Arab yang orang-orang berpikir itu apakah ini sebuah mistis gitu, tapi ternyata tidak. Setelah dicari tahu lebih lanjut lagi oleh pihak kepolisian, ternyata memang kertas itu ditaruh Kelvin berserta dengan uang senilai 25.000 sengaja diletakkan bersama dengan jasadnya Mayang Fara. Dan kertas itu memang berasal dari ayah dari Mayang Fara ini. Jadi diketahui bahwa nama kecil dari Farah Nikmah Ridaullah ini adalah Mayang Fara. Dan ayahnya menulis itu sebagai pegangan atau doa yang memang selalu dibawa kemana-mana oleh si Mayang Fara ini di dalam dompetnya gitu. Jadi nggak ada tuh ya mistis-mistis apa hal-hal yang aneh-aneh, santet dan lain sebagainya. Itu adalah hanya sebuah doa dari seorang ayah kepada anaknya gitu guys. Beredar juga nih kabar burung dari beberapa info yang berhasil gue dapetin dari artikel-artikel yang ada di Google. Kalau sempet nih si Bapak Amiruddin, salah satu dari 2 orang keamanan Pantai Indah Kapuk yang menemukan pertama kalinya kontainer box yang berisikan jasad Mayang Fara itu, beliau ini sempat didatangi oleh Mayang Fara di dalam mimpinya. Jadi di dalam mimpi itu Mayang Fara datang dan dia tersenyum gitu guys ya. Kita nggak pernah tahu ya bagaimana ya apa sih maksud mimpi itu gitu. Tapi ya gue berharapnya bahwa itu tanda dari Mayang Fara bahwa dia sudah tenang di alam sana. Nah begitulah kisah tragis dari seorang Mayang Fara yang bisa gue angkat kali ini. Sekali lagi teman-teman, kalau kalian punya cerita seru seputar mistis, true crime ataupun horor, boleh banget langsung DM ke Instagram @cocokologi.channel. Oke Deadwood, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian jadi yang pertama tahu ketika gua upload video, dan pastikan kalian juga sudah share video ini ke seluruh sosial media yang kalian punya. Kalau gitu gua Sela Miteng undur diri, yudah, bye bye.